Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang terus dicintai dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Coba lihat kanan kiri sebentar dan Anda memberi sapa. Katakan Tuhan memberkati, Tuhan mencintai semua kita. Welcome home dan juga bagi setiap saudara yang menyaksikan secara online saya menyapa. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita banyak belajar bulan ini tentang integrity atau integritas. Dan kita belajar bagaimana Tuhan mau agar kita gerejanya hidup sebagai orang-orang yang berintegritas. Talenta atau bakat adalah sebuah anugerah pemberian Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang berbakat fotografi, Anda berbakat dalam memasak, itu semua adalah anugerah pemberian Tuhan. Tetapi karakter atau sifat itu adalah pilihan kita sendiri. Apakah kita mau menjadi orang yang bermurah hati atau orang yang pelit, itu tergantung dari keputusan kita sendiri. Apakah kita mau menjadi orang yang pengampun atau pendendam, itu merupakan keputusan kita sendiri. Apakah kita menjadi orang yang benar-benar berbuat baik atau berbuat jahat, semua tergantung dari keputusan kita sendiri. Nah, saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang integritas, ini berbicara bukan sesuatu yang merupakan pemberian Tuhan, tetapi merupakan keputusan yang kita harus pilih dalam hidup ini. Dan saya berdoa biar semua kita memutuskan dan memilih untuk hidup dalam integritas. Yang setuju, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa integritas adalah jujur dan bisa dipercayai. Katakan bersama saya keras, jujur dan bisa dipercayai. 2, 3, jujur dan bisa dipercayai. Integritas berarti tidak berdusta. Dan kita sudah belajar minggu lalu, jangan ada dusta di antara kita. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah definisi integritas yang selanjutnya. Integritas ternyata juga punya pengertian, yaitu bisa pegang janji. Ucapkan bersama saya keras, pegang janji. 2, 3. Orang yang berintegritas tidak ingkar janji. Orang yang berintegritas adalah orang yang tetap menepati janji apapun kondisinya. Orang yang berintegritas bisa menepati janjinya baik kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Nah, mungkin saudara sekalian ingat janji-janji apa yang kita pernah buat. Ada janji dalam iman kita. Sejak saudara berjanji memutuskan untuk mengikut Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan sebuah perjanjian iman kita. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, biar kita percaya sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Siapa mau tetap ikut Yesus, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Ada janji dalam pernikahan. Itu sebabnya setiap kali dalam pernikahan selalu akan ada perjanjian pernikahan. Tetap mau setia dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan. Dan itu adalah perjanjian dalam pernikahan. Perjanjian antara orang tua dan anak, anak dan orang tua untuk saling menghormati, saling mencintai. Lalu juga ada janji untuk kita mau melakukan sesuatu. Ya, ataupun juga janji untuk kita tidak melakukan sesuatu yang buruk kembali. Nah, saudara sekalian, tanda orang yang berintegritas adalah orang yang tidak hanya pandai membuat janji, tetapi orang yang menepati janjinya. Saya berdoa biar semua kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Katakan yes. Nah, saudara sekalian, kita lihat dalam Alkitab, bagaimana janji, sebuah janji itu penting di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Bilangan 30 ayat yang kedua. Alkitab berkata, apabila seorang laki-laki bernasar atau berjanji atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji. Lihat,
bahwa perjanjian adalah sebuah ikatan yang harus kita genapi. Maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat. Karena merasa masa keras, berbuat tepat. Kurang keras, berbuat tepat. Seperti yang diucapkannya. Lihat bagaimana Alkitab mengajar kita bahwa Tuhan sangat perhatikan setiap janji kita. Lihat bagaimana ternyata saudara sekalian kita tidak boleh melanggar apa yang kita sudah janjikan. Kita harus berbuat tepat seperti yang kita ucapkan dalam perjanjian. Nah pertanyaannya sekarang begini. Mengapa menepati janji adalah hal yang penting bagi Tuhan? Jawabannya sebab Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. God of covenant, Tuhan atas perjanjian. Buktinya apa? Lihat di Alkitab kita dari perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Lihat bagaimana semua berisi perjanjian, covenant. Nah Tuhan kita adalah God of covenant. Dia Tuhan yang setia dengan janjinya, tetapi dia juga mau agar saudara dan saya setia dengan janji-janji kita. Yang mengerti kata amin. Nah judul khotbah saya hari ini adalah Keeping a Promise atau pegang janji. Setiap kita harus belajar menjadi orang yang pegang janji. Dan kita akan melihat dari Alkitab dalam perjanjian baru. Pada zaman gereja mula-mula, ada sebuah peristiwa yang menjadi sebuah pembelajaran berarti buat kita. Kita lihat Kisah Rasul 5 ayat pertama sampai ayat 11. Saya harap saudara memeriksa dan mengikuti dengan baik. Perhatikan, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Mereka punya tanah lalu dijual. Lihat ayat yang kedua. Dengan setahu istrinya, Ananias dengan istrinya sepakat, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu, hasil penjualan tanah, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sebagian disimpan, sebagian hasil penjualan tanah dibawa untuk korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Loh kok aneh, memberi persembahan, membawa persembahan dalam jumlah yang banyak, kok malah dikuasai iblis? Kita belajar, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ayat yang keempat, Petrus berkata, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah sebenarnya Ananias dan Safira sudah berjanji kalau tanah itu dijual, seluruh hasil penjualannya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi rupanya setelah laku tanah itu, maka Ananias dan Safira menahan sebagian, sebagian dibawa kepada Tuhan. Menepati janji tapi hanya sebagian. Perhatikan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Ananias jatuh dan mati. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat yang ke-7. Kira-kira 3 jam kemudian setelah Ananias mati, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Nggak tahu apa penyebabnya, kenapa Safira datang 3 jam lebih lambat ketemu dengan para rasul. Mungkin dugaan saya, kenapa Safira terlambat? Karena Safira sibuk memasang bulu mata palsu.
Safira sibuk untuk membenarkan make up-nya dan sebagainya. Maka dia datang terlambat. Lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Petrus tanya lagi jumlahnya kepada Safira. Jawab perempuan itu, betul sekian. Ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua, Ananias dan Safira, bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat yang ke-11, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Mengapa sebuah peristiwa yang menakutkan ini dicatat di Alkitab? Saudara sekalian, bahkan ini dicatat di Perjanjian Baru pada zaman kasih karunia Tuhan dicurahkan melalui Kristus. Ternyata kita belajar ini untuk mendidik jemaat pada waktu itu. Dan saya percaya juga menjadi sebuah pelajaran berharga buat setiap kita tentang menggenapi janji. Kesalahan Ananias dan Safira saat mereka membawa persembahan karena mereka ingkar janji. Mereka berjanji kepada Tuhan bahwa seluruh hasil penjualan tanah akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata Ananias Safira hanya mempersembahkan sebagian hasil penjualan tanah. Padahal mereka sudah berjanji akan mempersembahkan seluruh hasilnya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, hal itu membuat semua orang percaya geger, ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan sedang menunjukkan bahwa dia Tuhan yang penuh kasih, dia Tuhan yang pengampun, tetapi dia juga adalah God of Covenant. Dia Tuhan yang mau agar semua kita menepati, pegang setiap janji yang kita lakukan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, tahukah Anda bahwa akibatnya apa? Ketika Ananias dan Safira hanya taat menggenapi separuh saja, sementara sebagian dia tidak taat. Akibatnya hari itu juga mereka mengalami kematian. Saudara sekalian, lihat bagaimana kekudusan Tuhan pada zaman rasul-rasul ditegakkan. Dan mungkin ada saudara yang berkata, tapi Pastor Lukas zaman sekarang banyak orang janji, tapi kemudian mengingkari, toh juga enggak mati. Saudara sekalian, ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak lagi memegang janji, tetapi dia memberikan zaman anugerah lebih lagi. Tapi ketika orang berjanji kepada Tuhan maupun kepada sesama, namun dia tidak menepati, maka mereka akan mengalami kematian juga. Kematian apa? Akibat orang tidak pegang janji. Akan mengalami kematian kepercayaan. Saudara, orang kalau janji lalu enggak ditepati, jangan heran orang itu akan kehilangan kematian akan kepercayaan. Ada orang bilang begini, alamak kalau orang itu janji udahlah enggak usah didengerin. Dia itu tukang bohong, ntar dia janji-janji, nanti dia sendiri yang ingkari. Nah, hati-hati Yesus kalian. Kenapa? Ada orang kemudian menuntut, kamu harus percaya sama saya, kamu harus percaya. Saudara sekalian, kepercayaan tidak perlu dituntut, kepercayaan perlu dibuktikan. Setuju? Katakan amin. Ketika orang mendengar kita berjanji, lalu kemudian kita ingkari, maka jangan heran kita bisa mengalami kematian kepercayaan. Kenapa istri nggak percaya lagi sama suami? Gara-gara kita sendiri yang ingkar janji.
Kenapa suami tidak percaya sama istri? Karena istri sendiri yang ingkar janji. Kenapa ada banyak anak-anak muda tidak percaya kepada orang tuanya? Karena orang tua sendiri yang sering ingkar janji dan sebagainya. Hari ini saya berdoa biar tidak ada yang mati kepercayaannya. Supaya kita tetap bisa dipercaya oleh Tuhan dan sesama. Ya kalau kita menepati janji. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kematian berikutnya adalah kematian hati nurani. Saudara, saya yakin di awal waktu Ananias dan Safira mulai sepakat tidak jujur dengan Tuhan. Pasti hati nuraninya udah ngomong, Roh Kudus udah ngomong, kamu gak jujur loh, kamu bohong loh, kok kamu tahan sebagian. Dan Anda tahu, tetapi ketika orang mengabaikan, enggak apa-apa, aku ingkar janji gak apa-apa. Maka lama-lama hati nuraninya akan mati. Roh Kudus sudah tidak bisa memakai hati nurani lagi untuk menyampaikan sebuah peringatan. Sehingga akhirnya hidup orang itu jadi lebih jahat. Kenapa? Sebab sudah mengalami kematian hati nurani. Bahkan berikutnya kematian rohani. Saudara sekalian, tetap bisa ke gereja, tetap ngomong orang percaya. Tapi rohaninya sudah suam dan mati. Kenapa? Gara-gara kita seringkali ingkar janji. Bahkan akibatnya kematian kekal. Sebab Alkitab berkata bahwa pendusta tidak akan masuk surga. Nah, saudara sekalian, tujuan khotbah ini bukan untuk membuat kita rasa bersalah. Tujuan khotbah ini bukan untuk kita pandai menghakimi orang lain. Tapi stop. Mari tujuan khotbah ini agar semua kita berubah jadi orang yang berintegritas dan bisa pegang janji. Yang mau katakan amin. Nah, saudara sekalian kita lihat apa sih penyebab Ananias dan Safira sampai mereka ingkar janji. Kita lihat juga ini merupakan pembelajaran penyebab orang tidak pegang janji. Karena mengikuti godaan iblis. Tadi kita baca Petrus menegur Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Tahukah Anda iblis itu paling tidak suka kalau Anda menepati janji. Kenapa? Karena iblis adalah roh jahat yang ingkar janji. Alkitab berkata iblis adalah pembunuh, pembinasa, dia juga pendusta. Apa yang setan janjikan, seringkali setan akan ingkari. Dan saya berdoa buat setiap kita, agar kita tidak mengikuti godaan iblis. Terkadang ketika Anda dalam soal keuangan, saudara sekalian, ketika Anda mau tidak jujur dengan di tempat Anda bekerja, atau dengan Tuhan, ada bisikan iblis, sudahlah gak apa-apa, kan gak ada yang tahu, toh juga Tuhan mengerti. Kamu juga perlu hati-hati. Kenapa? Itu bisikan iblis. Dan Anda mengerti, saudara sekalian, iblis mau menjerumuskan kita. Itu sebabnya kita tidak boleh mengikuti godaan iblis. Yang mengerti katakan amin. Lalu penyebab berikutnya adalah apa? Meremehkan Tuhan. Underestimating God. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Bayangin, Roh Tuhan didustai. Saudara sekalian, hati-hati. Orang yang meremehkan Tuhan, tandanya adalah orang yang gampang janji dan dia tidak tepati. Orang demikian adalah orang yang look down Tuhan. Dan ingat, mungkin ada berkata, tapi Pastor Lukas, ini kan bukan janji sama Tuhan, janji sama manusia. Saudara sekalian, Alkitab berkata, siapa menghina sesamanya, berarti dia menghina Sang Pencipta orang tersebut. Saat kita meremehkan orang lain dengan kita mudah janji tapi kemudian kita ingkari, maka sebenarnya kita juga sedang meremehkan Tuhan. Hari ini jangan meremehkan Tuhan karena Dia Tuhan yang berdaulat lebih dari segala-galanya. Katakan amin. Penyebab berikutnya menolak nasihat yang benar. Dikatakan tadi oleh Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Saudara, saya yakin sebelum mereka pergi ke Petrus, pasti sempat ada percakapan antara Ananias dan Safira. Bisa jadi di awal Ananias berkata sama istrinya, Mah, saya
Kalau dikasih semua uangnya ini untuk pekerjaan Tuhan terlalu banyak, sebagian buat kita ya. Pasti isinya ngomong, Pak jangan loh, kamu kan sudah janji sama Tuhan seluruhnya. Tapi kemudian ada argumentasi, lama-lama akhirnya Safira isinya, ya sudah terserah Papa deh. Atau sebaliknya, sang istri saudaraku mau membawa semuanya. Suaminya berkata, Ma jangan semua dikasih kepada Tuhan. Kan kamu perlu tambah beli make up yang baru. Kamu kan perlu beli barang-barang yang kamu perlukan. Sudahlah sebagian. Dan mungkin ada argumentasi. Tapi lama-lama mereka sepakat. Saudara, seringkali Tuhan pakai pasangan kita. Memberi masukan, memberi teguran. Untuk kita taat, menepati janji. Tetapi kalau kita menolak nasihat yang benar, maka kita akan bisa seperti Ananias dan Safira. Berikutnya, menghindar dari tanggung jawab. Dikatakan, katakanlah kepadaku, pertanyaan Petrus kepada Safira, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Dites lagi. Lalu kemudian jawab perempuan itu betul sekian. Saudara sekalian, Safira mencoba lari dari tanggung jawab, menghindar dari tanggung jawab. Hari ini saudaraku, mari kita belajar dari firman Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang setia dengan janjinya. Siapa percaya Tuhan setia dengan janjinya? Katakan amin. Maka semua kita harus pegang janji kita. Baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Saat ada perjanjian nikah kita untuk setia. Dan di saat tidak ada pasangan kita di tempat kerjaan atau di perjalanan. Dan tiba-tiba ada orang menggoda kita. Tiba-tiba, saudaraku, ada rayuan daripada wewe gombel. Apakah kita tetap mau menepati janji? Aku mau setia dengan pasanganku dalam keadaan apapun juga. Yang mau setia, beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita punya karakter yang betul-betul bisa pegang janji. Kata bersama saya, pegang janji. 2, 3. Nah pertanyaannya, di zaman seperti begini, di zaman orang muda janji dan ingkar janji, bagaimana cara membangun karakter bisa pegang janji? Kita akan belajar dari nasihat seorang raja yang bijaksana bernama Raja Salomo. Bagaimana cara membangun karakter bisa pegang janji? Yang pertama kita lihat Pengkhotbah 5 ayat pertama sampai yang kedua. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah di sorga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat yang kedua, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Demikian pula percakapan bodoh atau janji bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat ini mengatakan bahwa kita janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Saudara sekalian, cara membangun karakter bisa pegang janji yang pertama adalah jangan mudah berjanji. Do not easily make promises. Jangan mudah berjanji. Maaf ya, ada orang itu sudah enteng janji, gampang janji. Tapi ternyata tidak pegang janji. Nah, cara tidak mudah berjanji adalah apa? Jangan terburu-buru membuat janji. Makanya Anda mikir dulu konsekuensinya apa. Lalu kemudian jangan anggap enteng janji. Karena janji itu sesuatu yang mengikat. Lalu jangan terjebak untuk mudah berjanji. Apalagi saudara menghadapi orang tricky, menghadapi orang yang licik. Saudara hati-hati, kenapa? Ada orang berusaha menjebak, menggiring Anda. Untuk akhirnya Anda berjanji, bam! Begitu Anda janji, dikejar, dituntut terus. Dan Anda akan mengalami hal yang menyedihkan. Saya berkali-kali harus betul-betul periksa sebuah janji. Kenapa? Saudara harus tahu ini kita di Amerika. Dan ini terjadi bukan cuma di Indonesia, tapi di Amerika juga. Saya ingat, saudaraku, ketika kita mau tanda tangan untuk membeli mobil buat gereja. Ternyata saudaraku, kita deal harga, ngobrol dan sebagainya, tawar-menawar. Dan akhirnya sepakat. Lalu ketika mau janji kontrak untuk beli dan jumlah daripada hutangnya. Saya dengan istri dan beberapa orang periksa baik-baik. Ternyata saya kaget. Loh, janjinya
tahun, 60 bulan kan. Tapi di kertas 72 bulan, 6 tahun. Dan itu nyaris menjebak. Langsung saya protes. Saya bilang kalau nggak diganti, that's it, selesai. Kita nggak jadi buat perjanjian. Dan Anda tahu, ini ya kita harus hati-hati. Makanya jangan mudah berjanji. Nah, terutama jika ada janji Anda yang salah. Bereskan terhadap Tuhan dan datangi sesama tersebut dan bereskan, batalkan dan cabut janji yang salah tersebut. Contoh, kalau saudara pernah berjanji dengan kuasa kegelapan. Saudara mungkin Anda pernah ke orang pinter. Maksudnya orang yang pura-pura pinter. Lalu Anda minta untuk Anda bisa kaya, Anda bisa sembuh, Anda bisa jadi orang yang dapat banyak berkat. Hati-hati. Di situ ada perjanjian dengan kuasa gelap. Dan itu adalah perjanjian yang salah. Dan Anda harus bereskan, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan batalkan supaya benar-benar perjanjian dengan kuasa kegelapan diputuskan dalam hidup saudara. Katakan amin. Kalau ada janji untuk menyembah yang salah. Mungkin ada saudara yang dulu pernah buat perjanjian untuk menyembah setia kepada agama tertentu. Tetapi Anda tahu setelah Anda terima Yesus itu penyembahan yang salah. Maka saudara harus betul-betul bereskan di hadapan Tuhan. Dan Anda batalkan supaya tidak ada tuntutan. Setuju? Katakan amin. Terutama kalau ada janji yang salah terhadap seseorang. Mungkin janji pada orang tua. Kalau papa mama mati, pas saya akan tetap sembahyang dengan papa mama, dengan fotonya. Maka itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Alkitab. Dan Anda tahu, saudaraku, Anda harus bereskan di hadapan Tuhan. Batalkan. Kenapa? Karena itu janji yang salah. Dan Anda harus tahu, Alkitab mengajar, sebagai anak kita tetap harus hormat sama orang tua. Katakan amin. Tapi hormatnya selama orang tua masih hidup. Tidak ada yang amin. Amin. Jangan orang tua sudah mati dikasih bakpao. Nggak ada gunanya. Nah, saudara sekalian, jadi kita belajar, jangan mudah berjanji. Ayo, senggol kanan kiri. Jangan gampang janji, ya kan? Jangan enteng berjanji, tapi ternyata tidak menggenapi. Berikutnya, cara membangun karakter bisa pegang janji, lihat Pengkhotbah 5 ayat 4-5. Salomo memberi nasihat kepada kita. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janji sama Tuhan, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia Tuhan tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Ucapkan bersama saya 2, 3. Tepatilah nasarmu. Genapi janji saudara. Pegang janji. Ayat yang keempat. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Yang pertama, jangan mudah berjanji. Tetapi yang kedua, jangan tunda menepati janji. Saudara, kita harus bisa menepati janji kita kepada Tuhan dan sesama. Bahkan ketika Anda berdoa, hal-hal yang sangat krusial, yang sangat penting. Saudara, ternyata doa disertai janji kepada Tuhan atau nasar, itu akan powerful sekali. Setuju dan amin. Buktinya apa? Hana yang sudah lama mandul, dia sudah lama berdoa minta anak, tapi nggak ada pertolongan. Sampai akhirnya Hana satu kali, saudaraku, dia di Silo di rumah Tuhan, dia berdoa sambil nangis. Lalu dia bernasar, Tuhan, kalau engkau membuka rahimku, maka anak yang pertama aku akan berikan menjadi nabi Tuhan. Dan ternyata Alkitab berkata karena Hana berdoa dengan nasar, dengan janji, maka Tuhan mengingat Hana. Maka Tuhan membuka rahim Hana dan lahirlah Samuel. Tapi Samuel, saudaraku, tetap dipersembahkan jadi nabi. Hana menepati nasarnya. Dan di situ akibatnya berkat yang berlimpah. Katakan amin. Buktinya apa? Kalau Anda baca nanti, setelah Samuel dipersembahkan kepada Tuhan jadi imam Tuhan, nabi Tuhan. Maka Tuhan membuka lagi kandungan Hana. Dia punya 5 anak sebagai bonus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan tunda menepati janji. Kenapa? Karena janji adalah hutang yang harus segera dilunasi.
Janji adalah kewajiban yang harus segera dikerjakan. Dan orang yang berintegritas bukanlah orang yang mudah berjanji muluk-muluk. Tapi dia harus bisa menggenapi janjinya. Nah, bagaimana cara untuk kita menepati janji kita? Segera tepati janjimu tanpa mengulur waktu. Semakin Anda ulur waktu, berarti hutangnya belum beres. Segera tepati janjimu dalam ketepatan. Bukan separuh-separuh, bukan hanya sebagian, tapi tepat seperti yang kau janjikan. Saudaraku, lihat bagaimana Ananias dan Safira tadi menepati janjinya, tapi hanya sebagian. Dan di situ tetap di mata Tuhan tidak menepati janji. Percaya pasti tersedia berkat saat kita menepati janji. Pasti akan ada yang namanya penghiburan, berkat saat kita menepati janji. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, ibu saya bercerita ketika saya masih bayi 5 bulan, saya nyaris mati. Kenapa? Karena kena muntaber dan orang tua kami terlambat membawa ke dokter atau rumah sakit. Sehingga dalam usia 5 bulan tubuh saya katanya sudah biru semua. Dan ketika dibawa ke sebuah rumah sakit di Surabaya, tiba-tiba di saat itulah dokter berkata, wah ini terlambat, ini kritis sekali. Ibu saya dan ayah saya berlutut di rumah sakit itu. Dan bernasar, Tuhan, kalau Lukas ini bisa sembuh dan bisa tetap panjang umur, kami persembahkan Lukas menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, melayani Engkau. Dan puji Tuhan, doa disertai nasar, asal ditepati, besar kuasanya. Buktinya saya sembuh dan masih hidup sampai hari ini. Wait, Anda tepuk tangan enak. Janji itu enak. Saya sekarang cerita proses perjalanannya untuk menepati nasar itu. Saudara, umur 16 tahun saya bertobat. Ayah saya, ibu saya dipulihkan pernikahannya. Ayah saya bertobat lebih sungguh-sungguh lagi. Maka beberapa tahun kemudian ayah saya dipanggil jadi seorang penginjil. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tutup usahanya, dan hidup dengan iman melayani. Dan Anda mengerti bagaimana kami sekeluarga. Pada waktu itu bukan hanya hidup miskin, tapi melarat. Sampai saya itu di hati bilang ini, Tuhan, papaku jadi pendeta kok hidupnya susah kayak begini. Melarat. Lalu saya bilang begini, Tuhan, bukankah aku pernah dengar kalau aku sudah dinasarkan jadi hamba Tuhan? Tuhan, sorry, kalau jadi hamba Tuhan melarat, saya enggak mau Tuhan. Maaf bukan karena aku enggak percaya Engkau, tapi daripada saya lihat banyak hamba Tuhan ngemis-ngemis, doa di telinga orang, Tuhan, aku enggak bisa bayar hutang untuk sekolah anak, tapi supaya didengar orang, supaya orang berbelas kasih. Tuhan, aku enggak mau kayak begitu. Kalau boleh aku biar melayani, tapi sambil kerja sekuler. Saudara sekalian, tapi kemudian saya diingatkan lagi, tapi kamu sudah bernasar. Lalu kemudian saya bilang ini, Tuhan, gini saja. Kalau memang Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, tolong tunjukkan bukti. Engkau pelihara dan berkati aku. Sebelum aku jadi hamba Tuhan. Dan kalau memang Tuhan berkati, saya siap. Dan Anda tahu maaf kata bukan karena mau jual mahal. Tapi saya tidak mau menyusahkan orang lain. Apa yang terjadi saudaraku? Ternyata kehidupan orang tua saya dipulihkan Tuhan. Diberkati Tuhan. Bahkan saya akhirnya ketika masuk dalam dunia pekerjaan sekuler. Dalam cara cepat Tuhan berkati. Sehingga oleh anugerah Tuhan. Saya mendapat fasilitas yang baik. Masih bujangan tapi saudaraku sudah bisa beli beberapa rumah sendiri. Kemudian bisa beli beberapa mobil sendiri. Gaji yang cukup baik. Lalu kemudian ada bonus tahunan. Bahkan saya bisa ke luar negeri. Saudaraku dibiayai oleh perusahaan. Dan saya bilang, well ini hidup yang enak. Saya menikmati semua berkat Tuhan. Tapi aneh, setiap kali ketemu ibu saya. Dia tanya ini, Lukas, kapan kamu jadi hamba Tuhan sepenuh waktu?
Saya marah sama mama saya, enak aja mah, kan enak begini. Sambil pelayanan, setelah saya melayani di sebuah gereja, dikasih amplop persembahan, saya balikkan, saya tambahin amplop persembahan, lalu saya ajak makan, dan saya berkati hamba Tuhannya. Kan enak begini mah. Enggak, Lukas. Kamu adalah anak yang mama sudah janjikan, papa janjikan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya marah, kan yang janji papa mama bukan saya. Mendadak adik saya bawa Alkitab pertama saya waktu bertobat. Dan di halaman kedua dia tunjukkan, ini ada kertas. Kamu tahun 86 pernah bernasar. Kalau kamu sudah dewasa, kamu akan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Lemes saya. Tapi saya bilang ini, Tuhan oke, aku sudah janji dan kau sudah berkati. Kapan? Tiba-tiba saya doa tahun 97. Dan ada banyak peneguhan. Saya minta 10 tanda semua digenapi. Sampai mentor saya bilang gini, kamu mau tunggu nyerah jadi hamba Tuhan sepenuh waktu saat kamu dalam keadaan berkelimpahan? Atau nunggu kamu habis bangkrut? Saya nggak mau. Harus dalam keadaan kelimpahan. Oke. Dan singkatnya saya nyerah. Saudara, saya diutus dari Surabaya ke Makassar, melayani di sana. Saya tinggalkan pekerjaan sekuler saya. Dan Anda tahu dari gaji saya, yang saya tiap bulan hanya gaji pokoknya. Setelah saya jadi hamba Tuhan full time, saya tidak berkata saudara bohong, saya tidak terima gaji. Itu tidak lebih daripada 20% daripada gaji saya waktu kerja. Apakah saya menyesali cuma terima tidak lebih dari 20% dari gaji saya sebelumnya? Saya bilang, Tuhan, aku belajar setia. Kalau aku sudah janji untuk melayani setelah engkau berkati, aku siap. Anda tahu bahkan yang lebih ngeri lagi. Beberapa rumah, beberapa mobil, waktu saya melayani di Makassar, Tuhan ngomong, taburkan, jual, beri untuk pekerjaan Tuhan. Beli, dan waktu itu kita beli sebuah restoran besar di jalan besar untuk gereja. Saya tabur, dan Anda tahu, saya bilang, Tuhan, semua sudah habis. Tuhan ngomong, kamu taat, kamu lihat aku akan pelihara hidupmu. Puji Tuhan, bukan berarti saya tidak pernah mengalami masa sulit soal keuangan. Tapi puji Tuhan, buktinya sampai hari ini, di tengah-tengah pandemik, kita tetap dipelihara dan diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, jelas tidak semua terpanggil menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu seperti saya. Tetapi kalau ada janji-janji Anda yang lain kepada Tuhan dan sesama, mari jangan Anda tunda menepati janjimu. Sebab kalau Anda menepati, percaya akan ada berkat yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang ketiga, cara membangun karakter bisa pegang janji. Balik dalam Pengkhotbah 5 ayat 5-6 sekarang. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Janji yang tidak ditepati termasuk dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah atau hamba Tuhan atau pendeta bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka? Lihat, janji yang tidak ditepati bukan cuma dosa, tetapi membawa murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu. Lihat, bahkan sampai bukan setan yang merusak, Tuhan sendiri yang merusak ketika ada orang ingkar janji. Ayat 6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi, kalimat terakhir baca sama-sama 2-3, tetapi apa? Takutlah akan Allah. Yang pertama, jangan mudah berbuat janji. Yang kedua, jangan tunda menepati janji. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan Tuhan. Saudara, ada banyak orang enteng janji. Tapi ternyata dia pandang Tuhan remeh. Hati-hati. Ada orang Kristen kerjaannya nelayan. Semalaman dia mencoba cari ikan, menjalan gak dapat ikan. Kosong. Sementara dia ingat ada banyak kebutuhan keuangan untuk keluarganya. Maka dia lihat ke atas, Tuhan, jika engkau beri aku ikan banyak, aku janji, nanti aku jual ikan-ikannya, separuhnya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Setelah dia berdoa gak lama, ternyata Tuhan kirimkan ikan-ikan. Dia tebarkan jala sampai kapalnya penuh dengan ikan. Maka ketika kapalnya penuh dengan ikan, dia mau pulang ke pelabuhan tempat dia tinggal. Lalu kemudian dia lihat ke atas, Tuhan, semua ikan aku akan jual. Dan semuanya uangku Tuhan. Aku percaya engkau gak bisa buat apa-apa buat aku. Dia senyum-senyum, nyanyi-nyanyi.
Begitu kapalnya mendekati pelabuhan, dia kaget. Ada api yang besar di sebuah rumah. Ada apa, ada apa? Orang di pelabuhan berkata, rumah Bapak kebakar habis. Terus dia lihat lagi ke atas, Tuhan, Tuhan. Gitu saja dimasukkan hati Tuhan, Tuhan. Tuhan, urusan di laut jangan dibawa ke darat dong Tuhan. Saudara, jangan anggap remeh Tuhan. Caranya bagaimana? Sadar bahwa ingkar janji adalah dosa. Itu sesuatu yang serius. Sadar bahwa Tuhan bisa merusak pekerjaan tangan mereka yang ingkar janji. Saudara, hati-hati. Sehebat dan sekuat apapun seseorang, kalau Tuhan sudah merusak, lihat kayak Ayub. Dalam 1 hari dari konglomerat, habis ludes. Sudah tahu bahwa kita harus sadar, jangan sampai kita dirusak oleh Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan dengan menepati janji. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih dan pengampun. Tapi tetap dia Tuhan yang pegang janji. Kesimpulannya, orang yang berintegritas adalah orang yang bisa pegang janji. Bukan hanya pandai membuat janji, bukan hanya janjinya muluk-muluk, tapi dia pegang dan tepati janjinya kepada Tuhan dan sesama. Akibat orang tidak pegang janji akan mengalami kematian kepercayaan, kematian hati nurani, kematian rohani, bahkan kematian yang kekal. Penyebab orang tidak pegang janji, dari Ananias Safira kita belajar, mengikuti godaan iblis. Seringkali setan menggoda Anda untuk tidak setia dengan janji Anda. Hati-hati, jangan ikuti. Meremehkan Tuhan, menolak nasihat yang benar, dan menghindar dari tanggung jawab. Dan mari kita bangun karakter bisa pegang janji. Karena karakter adalah keputusan kita sendiri. Yang pertama, jangan mudah berjanji. Yang kedua, jangan tunda menepati janji saudara. Dan yang ketiga, jangan pernah meremehkan Tuhan. Dia Tuhan yang harus kita hormati. Karena kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan. Siapa diberkati oleh khotbah ini, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan.